Sebuah rumah bukanlah sekadar bangunan belaka, ia merangkum harapan, perjuangan, dan masa depan. Marketnya besar di sini. Ini kalau di sini marketnya banyak generasi kedua rata-rata. Kan mereka kan kalau udah menetap di satu wilayah kan orang tuanya besar di situ, malas lah. Iya. Nah ini besar potensinya di sini. Arya Residence di jantung Tangerang menjadi wujud mimpi generasi muda. Kami mencoba menelusuri perjalanan Dayamas Citra Abadi Propertindo dalam misinya membangun hunian bagi keluarga muda dan profesional. Kami pun mengungkap kondisi tantangan pasar dan memetakan kajian strategi analisis yang kami gali lebih dalam. Dari data yang kami telisik, target pasar properti ini ialah pekerja berusia 25 hingga 40 tahun dengan pendapatan di atas 15 juta rupiah per bulan. Segmen ini didominasi oleh keluarga muda dan profesional yang ingin memiliki hunian pertama tanpa bergantung pada pinjaman KPR. Perumahan ini menawarkan desain minimalis fungsional, harga kompetitif untuk rumah 2 lantai, cicilan mulai 3 juta rupiah, serta sistem on-gate dengan kunci pintu digital. Perpaduan fitur modern dan cicilan ringan memposisikan Arya Residence sebagai hunian pertama yang aman dan nyaman. Kestrategisan lokasi dekat 3 akses tol, stasiun KRL, dan Bandara Soekarno-Hatta memberikan nilai tambah. Hal ini membedakan Arya Residence dari kompetitor di pinggiran dan menarik minat profesional yang bekerja di Jakarta. Perbandingan dengan proyek lainnya menunjukkan Arya Residence menargetkan segmen yang sama namun dengan positioning berbeda, yaitu hunian terjangkau di pusat Tangerang dengan desain minimalis dan cicilan fleksibel. Ini memberikan diferensiasi bagi konsumen yang mencari keseimbangan antara harga dan lokasi. Analisis VRIO menyoroti keunggulan Dayamas adalah kerjasama lahan menekan biaya akuisisi, desain rumah tumbuh yang bernilai bagi konsumen, dan skema pembiayaan internal relatif sulit ditiru. Sementara keterbatasan arus kas dan ketergantungan pada subkontraktor tetap menjadi kelemahan yang perlu strategi pendanaan alternatif. Lingkungan eksternal menghadirkan peluang dan risiko, yaitu program FLPP dan Tapera mendorong perumahan. Tetapi perizinan NIB dan IMB masih rumit, suku bunga 5,25% menekan KPR. Di sisi lain, milenial menginginkan rumah tumbuh, serta aksesibilitas pemasaran digital belum optimal. Medan lokasi proyek di lahan rawa memerlukan reklamasi. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan Dayamas dalam kolaborasi lahan, desain fleksibel, dan fokus hunian tepat terjangkau, kelemahan pada modal terbatas, dan pemasaran digital lemah. Peluang dari permintaan tinggi pasca pandemi, dominasi pasar milenial, dan proyek infrastruktur baru. Ancaman dari persaingan pengembang besar, regulasi, dan inflasi material. TUIS Matrix memadukan faktor ini untuk strategi prioritas seperti memanfaatkan pemasaran digital dan pengembangan bertahap. 4 strategi utama yang dirumuskan adalah: pertama, percepatan pengembangan dengan target penjualan 50% pada tahap awal. Optimalisasi pemasaran digital melalui platform properti dan storytelling. Diferensiasi berbasis desain fleksibel dan harga kompetitif. Serta pembiayaan non-KPR melalui kemitraan bank dan fintech. Untuk mendukung strategi ini, perlu dibentuk tim pemasaran digital, memperluas jaringan dengan bank dan fintech, serta mengadakan edukasi keuangan bagi calon pembeli, penguatan hubungan dengan pemerintah daerah, dan kesiapan legal mempercepat perizinan. Hasil analisis menggambarkan Arya Residence sebagai proyek berpotensi besar. Dengan menerapkan strategi prioritas, Dayamas dapat memperkuat posisi di pasar hunian tepat dan menjadi pilihan utama bagi keluarga muda serta profesional di Tangerang.